Sebenarnya pesan-pesan hoax ini tuh seringkali hal-hal yang lama ya, diulangi lagi. Tapi kok goblok? Halo guys, Emo for Today di sini. Kali ini melanjutkan kisah hoax yang terjadi di Indonesia ini. Assalamualaikum. Waalaikum, Bapak Ronaldo udah ngopi. Republika Dominikana. MU kalah, lah tahu saya kagak nonton sih. Makan getuk aja dah. Ada beberapa hal yang mungkin membuat kita jadi geleng-geleng kepala dan sempat masyarakat mempercayainya. So, jangan kemana-mana, tetap di Emo for Today di sini aja. Laporan isu hoax mulai terjadi lagi masih tetap di bulan Januari. Tepatnya di hari Kamis 6 Januari 2022 ada hoax di mana Hello guys, Emo for Today di sini. Tautan penerima BLT UMKM bulan Januari 2022 sebesar 1,2 juta. Ini sebagai bahan aluminium dan kita akan taruh di sini, otomatis dia akan Wanjing, mantap. Dalam akun Facebooknya, Amin ya Rob, Pak, Bu, cek BLT UMKM 1,2 bulan ini. Pastikan namamu terdaftar sebagai penerima ya. Untuk caranya klik tulisan biru di bawah ini. Nanti kita seperti kayak gini tuh, kita dikasih masuk ke link situs gitu, ngisi biodata dan lain-lainnya. Nanti ada yang nelpon, wah itu jangan, itu pencurian data. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah informasi terkait bantuan dari pemerintah berupa uang tunai Rp 1,2 juta serta instruksi agar masyarakat memastikan bahwa namanya terdaftar sebagai penerima BLT UMKM dengan mengklik link tautan tertentu. Faktanya, dilansir di antaranews.com, tautan yang tersebar di Facebook tersebut dipastikan hoaks sebab belum ada pengumuman resmi dari pemerintah terkait kelanjutan BLT UMKM pada 2022. Saat ini Kemenkop UKM masih menunggu keputusan dari Kemenke terkait anggaran program BLT UMKM 2022. Mungkin ini di bulan Januari ya, siapa tahu di bulan Juli ini pemerintah sudah mengeluarkan lagi BLT-nya. Kita lanjut, sosial media sekarang yang rame selain dari Instagram, Facebook, terada juga TikTok. Baru-baru ini juga ada SMS berhadiah dari TikTok. Kita lihat. Kejutan TikTok, nomor Anda terpilih mendapatkan 45 juta dari aplikasi TikTok. Hubungi info, anjir. Gak ngapa-ngapain dapat 45 juta, kapan lagi, ya kan? Setelah ditelusuri, pesan singkat yang menyebutkan bahwa penerimaan mendapat uang senilai 45 juta dari aplikasi TikTok adalah salah. Dilansir dari Tunback Hawk ID, pihak TikTok menegaskan bahwa pesan teks tersebut adalah penipuan dan bukan pesan resmi dari TikTok. Sudah jelas ya bahwa pihak TikTok tidak pernah menggunakan nomor pribadi atau layanan email pihak ketiga lainnya untuk memberikan atau menawarkan hadiah. Sudah sangat jelas itu ya. Ini sudah jelas hoax. Tidak jauh-jauh lagi dari sebelumnya BLT UMKM, sekarang ada lagi bantuan dana dari BPJS senilai 125 juta guys. YGY ya kan. Anda menerima dana bantuan dari pusat BPJS sebesar 125 juta. Info klik. Faktanya, klaim yang mengatasnamakan bahwa BPJS membagikan dana bantuan sebesar 125 juta adalah salah. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Ali Gufron Mukti, mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan bantuan dana apapun seperti yang ditulis dalam SMS atau chat WhatsApp. Informasi seputar BPJS dapat diakses melalui situs media sosial resmi BPJS Kesehatan seperti di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ataupun di aplikasi JKN Mobile. Jadi kalian jangan terlalu percaya dengan iming-imingi uang 125 juta, 45 juta. Kemarin juga sempet ada yang nge-WA ke gue, katanya mau gak sih transferan itu yang dari 6.500 per sekali transfer menjadi 115.000 per bulan. Jadi itu ada yang nelpon, jadi meminta kita untuk menyetujui bahwa kita harus memilih antara uang transfer 6.500 atau 114.000 per bulan.
Yang seperti itu jangan dipercaya. Dan terus kalau seorang penipu menelpon itu kalimat atau logat-logatnya kalian paham lah bagaimana suaranya atau logat khasnya. Ada lagi hoax yang beredar seorang gubernur Jakarta, Anies Baswedan, di dalam sumur resapan. Beredar sebuah gambar yang memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sedang berada dalam proyek sumur resapan. Terlihat air membasahi pakaian Anies hingga bagian paha. Berdasarkan hasil penelusuran turnbackhawk.id, gambar tersebut merupakan hasil editan melalui mesin pencarian Yandex. Didapat gambar asli tersebut tercantum pada sampul artikel tribunnews.com berjudul "Gara-gara banjir, Anies Baswedan surati pasukan oranye hingga Satpol PP". Ada suatu oknum atau buzzer yang merekayasa fotonya Anies Baswedan ini berada dalam sumur resapan. Sebenarnya foto ini tuh dia bukan sedang di rumah resapan ya, tapi sedang memarahi pasukan oranyenya. Di video kemarin ada penculikan anak, dan sekarang ada lagi berita hoaks tentang penculikan anak lagi. Menurut kalian kenapa sih banyak hoaks yang beredar itu kalau tidak hadiah, penculikan, atau nggak pejabat publik? So bisa berkomentar di bawah ya, kita berdiskusi kenapa sih hoaks yang seperti itu selalu menyebar. Kita lanjut lagi. Penculikan anak di Sendang Barang, Bogor. Beredar sebuah pesan berantai di media sosial WhatsApp, sebuah video yang memperlihatkan seorang pria yang diamankan warga yang diklaim sebagai penculik anak. Kejadian tersebut terjadi di Bogor. Pesan tersebut terdapat imbauan agar berhati-hati untuk yang punya anak atau cucu agar diawasi saat bermain. Ya kalau menurut gue ini kalau masalah hoax tentang anak ya mungkin kita jangan melepaskan anak kecil sendirian ya. Jadi biar dijaga lah gitu. Jadi supaya aman begitu menurut gue ya. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan video lama yang disebarluaskan kembali. Oke. Kejadian tersebut merupakan pelaku pencurian handphone di rumah warga di Sukarami, Palembang. Jadi selalu menyangkut pautkan antara video yang lain ke yang baru gitu ya. Sengaja seperti itu kan, membuat heboh. Ada lagi nih di Jumat 14 Januari 2022, ada lagi kasus penculikan anak yang hoaks lagi. Tidak hanya satu atau dua, ini sudah ketiga kalinya. Di Jumat 14 Januari 2022, aksi penculikan anak di Cianjur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi tentang penculikan anak yang terjadi di Cianjur. Unggahan tersebut menyertakan tangkapan layar dari potongan video yang diklaim sebagai penculik anak yang sedang dikeroyok warga. Dilansir dari turnbackhawk.id, informasi tentang adanya penculikan anak yang terjadi di Cianjur merupakan informasi yang salah. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan bahwa saat ini belum ada laporan terkait aksi penculikan anak di Cianjur. Ternyata video tersebut merupakan video kasus perzinahan yang terjadi di Kampung Cikuwung, Luwuk, Tasikmalaya. Jadi bener kan, video-video yang lain disangkut pautkan. Ya udah bingung lah yang kayak gini tuh. Nih yang penting nih soal bank ada nih. Surat kuasa pengalihan dana mengatasnamakan Bank Indonesia. Wanjir. Di Minggu 16 Januari 2022. Jelek banget ya kelihatan beritanya. Telah beredar di media sosial selebaran surat yang membagikan informasi mengenai surat kuasa pengalihan dana yang mengatasnamakan Bank Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Bank Indonesia mengeluarkan surat kuasa pengalihan dana adalah salah. Dikutip dari bi.go.id menyebutkan bahwa Bank Indonesia tidak pernah memberikan atau menerima surat kuasa pengalihan dana dalam hal apapun. Buat apa lagi pengalihan dana? Bank BI kan bank sentral. Tugasnya bukan mengalihkan gitu. Menurut kalian apa sih tugas dari Bank BI? Ya, silahkan berkomentar ya.
Awas gua. Mau bawa macam li kita tadi. Sekarang ada lagi nih. Pesan singkat pemenang undian Shopee berhadiah cek tunai sebesar 185 juta. Kita lihat undian Shopee Big Sale edisi tahun 2022. Selamat datang di program undian Shopee 2022. Beredar pesan berantai WhatsApp berisi narasi bahwa pemenang undian Shopee mendapatkan cek tunai sebesar 185 juta. Pada narasi tersebut, penerima pesan atau pemenang dimintai memberikan data pribadi, buku tabungan, nama lengkap, alamat lengkap, nama bank, nomor rekening, nomor WA aktif. Dilansir dari medcom.com, faktanya undian berhadiah itu bukanlah informasi dari pihak Shopee. Pesan berantai ini merupakan hoaks lama yang kembali beredar di tengah masyarakat. Nah, sebenarnya pesan-pesan hoaks ini tuh seringkali hal-hal yang lama ya, diulangi lagi. Tapi kok goblok? Ada orang yang terpercaya. Lu jangan berpikir dapat uang instan. Kerja. Itu. Di sini ini hoaks paling gua bikin pusing. Kenapa? Ada-ada aja nih. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, program PKI tahun 1955. Beredar sebuah video pada sosial media Facebook dengan klaim bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program PKI tahun 1955. Klaim bahwa pemindahan ibu kota dari ke Kalimantan Timur merupakan program PKI pada tahun 1955 adalah salah. Faktanya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan keputusan pemerintah sebagai langkah mengurangi beban DKI Jakarta. Ya, soalnya kayaknya Jakarta sudah mulai rendah ya, turun, jadi air laut lebih tinggi daripada daratan ya. Sehingga pemerintah ingin membuat tempat yang lebih baik. Soalnya kan selain negara Indonesia ada beberapa juga negara-negara yang ibu kotanya dipindahkan. Apa aja sih kata kamu? Negara-negara apa aja sih yang dipindahin ibu kotanya? Di komen di bawah, oke? Kita berdiskusi lagi. Menjadi sosok pejabat atau gubernur di ibu kota itu sangat, ya begitulah ya, sangat-sangat. Soalnya di sini Anies memperkenalkan Jakarta jadi waterpark adalah suatu berita kebohongan. Ya resiko sebagai pejabat ya. Ada aja berita-berita hoaks yang buat untuk menjatuhkan atau apalah, saya tidak tahu seperti itu. Beredar sebuah tangkapan layar di Facebook yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperkenalkan Jakarta sebagai waterpark atau wisata rekreasi berbasis air. Oh, ini mungkin salah satu satir ya kali ya. Karena Jakarta itu selalu banjir. Mungkin seperti itu, makanya dia dibikin seperti itu. Dilansir di medcom.com, klaim bahwa Anies memperkenalkan Jakarta sebagai waterpark dengan foto banjir tersebut adalah tidak benar. Faktanya, banjir dari foto tersebut merupakan peristiwa sebelum Anies menjadi gubernur. Foto ini dibuat dalam sebuah artikel terkait banjir di Kelapa Gading, Jakarta 11 Februari 2015. Sementara Anies dilantik menjadi gubernur pada Senin 16 Oktober 2017. Nah, kan foto-foto lama digabungkan jadi satu, jadilah berita hoaks terbaru. Ya begitulah cara kerjanya hoaks ya. Kalian jangan terlalu percaya dengan hoaks-hoaks. Coba dengan mengklarifikasi dari berbagai pihak. Lu kan punya teman tuh, atau punya keluarga atau siapa. Nah kasih tau lah, ini benar gak sih berita ini? Atau kan lu kan udah smart people, ya kan? Ya konfirmasi lah, lihat di Google. Gimana sih hoaks-hoaks itu bersebaran? So begitu dulu lah cerita-cerita hoaks di Jalan Januari 2022. Lanjutkan lagi, kita besok bakal ada cerita-cerita hoax lagi ya di bulan-bulan berikutnya selama di tahun 2022. So jangan kemana-mana ya. Tetap di Emo for Today di sini aja.